Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Saya Idewa Ayuma Desa Fasya sebagai pembicara pertama. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam waktu tertentu. Dan ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dari pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan perubahan fungsional yang dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik. Selanjutnya ada kategori dalam perubahan. Di sini ada 4, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, berubah untuk mengganti hal-hal yang lama, dan berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Selanjutnya ada hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum cephalocodal adalah pertumbuhan fisik yang mengarah dari kepala hingga kaki. Selanjutnya ada hukum prosimodistal, yaitu pertumbuhan fisik yang mengarah dari pusat hingga tepi. Dan ada hukum tempo perkembangan. Kelangsungan perkembangan individu tidak sama antara individu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada hukum rekapitulasi, yaitu perkembangan psikis individu merupakan pengulangan dari nenek moyang suatu bangsa. Selanjutnya ada hukum masa peka, yaitu dalam perkembangan anak terdapat suatu masa yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Dewa beberapa poin hukum. Nah, sekarang saya akan melanjutkan. Jadi hukum itu berikutnya ada hukum Trotz-Zalton atau masa menantang, di mana perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur. Yang kedua, ada hukum eksploratif, di mana perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, ada hukum pertahanan diri, di mana pola perilaku untuk mengatasi stimulus yang tidak menyenangkan tiap tahun perkembangan pertahanan diri itu juga berbeda-beda. Dan yang keempat, ada juga hukum pengembangan diri, di mana setiap individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan menurut Hurlok ada beberapa ya. Yang pertama, perkembangan melibatkan adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, karakter perkembangan dapat diramalkan. Yang keenam, dalam perkembangan individu ditemui perbedaan. Yang ketujuh, setiap periode perkembangan mengandung harapan sosial. Yang kedelapan, setiap periode perkembangan mengandung bahaya sosial. Yang kesembilan, kebahagiaan bervariasi pada tiap fase perkembangan. Berikutnya juga saya akan menjelaskan mengenai macam-macam usia. Jadi usia ini dibagi menjadi beberapa tahapan, beberapa jenis dilihat dari kronologisnya. Yang pertama ada yang namanya usia kronologis, dihitung dari individu ini lahir sampai tanggal saat ini yang biasanya kita tahu. Yang kedua disebut usia mental, di mana kita bisa melihat si individu ini sejauh mana kematangan mentalnya dia. Yang ketiga, usia biologis, dilihat dari sejauh mana kematangan biologis dari individu tersebut. Kemudian yang keempat ada yang namanya usia sosial, dilihat dari kematangan dan status sosial individu, misalnya status pernikahan ataupun telah bekerja. Nah, itu bisa dilihat dari segi sosialnya juga. Cukup sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya dan Nurul Aini akan menjelaskan tentang tahapan masa perkembangan. Yang pertama adalah masa bayi dan kanak-kanak, yaitu mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian masa kanak-kanak akhir mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa remaja mulai dari umur 13 sampai 20 tahun. Kemudian masa dewasa awal mulai dari umur 22 sampai 40 tahun. Dan masa setengah baya mulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir adalah
masa lanjut usia, yaitu mulai dari umur 60 tahun ke atas. Kemudian kita akan memasuki perkembangan remaja. Apa itu remaja? Definisi remaja menurut Hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1979. Remaja adalah wanita yang telah mencapai usia 16 tahun dan pria yang telah mencapai umur 19 tahun. Secara perkembangan fisik, remaja mencapai kematangan fisik dan munculnya tanda seksual primer dan sekunder. Kemudian menurut WHO, remaja adalah munculnya tanda seksual, punya kematangan psikis, dan juga mandiri secara sosioekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri masa remaja. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik meningkat sangat pesat dan mulai berfungsinya kelenjar hormonal. Masa remaja merupakan masa mencari identitas diri, dan masa remaja juga dapat melepaskan diri dari kaitan dengan orang tua dan berorientasi terhadap peer group. Kemudian masa remaja juga merupakan masa heights and emotionality, yaitu berimplikasi pada emosi yang tak terkontrol dan perasaan gelisah. Selanjutnya, ciri-ciri masa remaja ada juga perkembangan kognitif remaja meningkat pesat sehingga terkesan remaja mempunyai pemikiran yang kritis, kemudian remaja mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan mulai berfungsinya hormon sekunder atau hormon reproduksi yang menyebabkan remaja mulai tertarik dengan lawan jenis. Selanjutnya yaitu tentang tugas perkembangan. Yang pertama ada masa bayi dan kanak-kanak. Pada masa ini mereka mulai belajar makan, makanan keras, bubur, nasi, dan sebagainya. Mereka mulai belajar berbicara, belajar mengeluarkan buangan tubuh, belajar membedakan jenis kelamin. Mereka mencapai kematangan untuk memasuki dunia formal khususnya sekolah. Mereka juga belajar mengadakan hubungan emosional dengan keluarga dan orang-orang sekitarnya. Mereka juga belajar membedakan perilaku benar dan salah serta mengembangkan kata hati mereka. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak sampai masa akhir SD atau sekolah dasar. Nah, pada masa ini mereka mulai membina sikap positif pada diri sendiri, bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakatnya. Lalu mereka pun belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka pun mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengembangkan kata hati, moral, dan skala sikap yang seiring dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Mereka pun mengembangkan sikap objektif pada kelompok. Mereka belajar memperoleh kemerdekaan dan kebebasan pribadi serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu masa remaja. Pada masa ini, mereka mencapai peranan sosial dalam masyarakat sesuai dengan jenis kelamin dan tuntutan kultural. Mereka menerima keadaan fisik sebagai pria dan wanita dan menggunakan secara efektif sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka pun mencapai keinginan pola perilaku tertentu dan bertanggung jawab pada lingkungan sosialnya. Mereka melepaskan diri dari ketergantungan emosi dari orang tua atau orang dewasa lain. Mereka juga mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu. Mereka pun mencapai kemandirian secara ekonomi. Mereka mempersiapkan untuk memasuki dunia perkawinan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman perilaku, dan mengembangkan ideologi. Yang selanjutnya ada masa dewasa awal. Yang pertama, mulai mencari nafkah. Yang kedua, memilih pasangan berumah tangga. Yang ketiga, memasuki kehidupan berumah tangga. Yang keempat, belajar hidup dengan pasangannya dalam berumah tangga. Yang kelima, mengelola tempat tinggal untuk keluarga. Yang keenam, membesarkan anak-anak dengan menyediakan papan, sandang, pangan, dan pendidikan. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab kewarganegaraan sesuai dengan perundang-undangan dan tuntutan sosial yang berlaku. Yang kedelapan, menemukan kelompok sosial, misalnya ormas atau organisasi lain.
yang menyenangkan. Selanjutnya, ada masa setengah baya. Yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial dan lebih mantap secara kewarganegaraan. Yang kedua, membantu anak-anak remajanya berkembang menjadi orang dewasa dan mendidik sesuai dengan norma masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas tertentu untuk memanfaatkan waktu luang dengan baik bersama orang dewasa lain. Yang keempat, menghubungkan sedemikian rupa dengan pasangannya sebagai pribadi yang utuh dan juga bertata krama yang baik. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis yang biasa terjadi pada orang setengah baya. Yang keenam, mencapai performa yang memuaskan dalam karir. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan peri kehidupan orang-orang tua dan menyiapkan diri untuk memasuki usia lanjut. Lalu yang terakhir, ada masa lanjut usia. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmani. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun. Yang ketiga, mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya. Yang keempat, membina hubungan tegas dengan para anggota seusianya. Yang kelima, membina pengaturan jasmani yang sedemikian rupa agar memuaskan dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, beradaptasi dengan peran-peran sosial yang luas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.